Bab 441, Bos ada di sini. Kecepatan Fang Yu begitu cepat sehingga cyborg itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Boom! Baju zirah yang terbuat dari campuran titanium kelas atas itu rapuh bagai kertas di bawah tinju Fang Yu dan meledak dalam sekejap. Dengan pelindung dada sebagai pusatnya, retakan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Lalu, tiba-tiba meledak. Hanya dengan satu pukulan, cyborg setinggi lebih dari 2 meter itu hancur total. Pada saat ini, banyak tim sedang mendekati lembah. Suara yang datang dari lembah membuat wajah orang-orang kuat yang tercantum dalam daftar gelap berubah. Jelaslah bahwa seseorang telah tiba di lembah itu sebelum mereka dan perkelahian telah dimulai. Cepatlah, seseorang sudah ada di lembah. Setiap tim segera bersemangat dan berlari menuju lembah secepat yang mereka bisa dengan sekuat tenaga. Mereka datang jauh-jauh ke Cina, dan berjalan kaki hampir seharian di wilayah utara yang ekstrim dengan lingkungan yang keras. Mereka jelas tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Setelah berhadapan dengan cyborg terdepan, Fang Yu bergerak seperti guntur dan menyerang 5 cyborg lain di sebelahnya lagi. Mundur sekarang, dokter. Gary yang berada jauh di dalam laboratorium menjadi geram dan membanting meja karena marah. Meskipun kedelapan cyborg ini masih berstatus subjek uji, komponen-komponen di tubuh mereka sudah sangat canggih. Jika mereka tidak bertemu Fang Yu, tetapi berhadapan dengan ahli daftar kegelapan lainnya, akan sulit bagi kedelapan manusia yang dimodifikasi ini untuk kalah, belum lagi apakah mereka bisa menang. Akan lebih mustahil bagi mereka untuk berada dalam kekacauan seperti sekarang. Baju zirah pada tubuh mereka terbuat dari paduan titanium yang paling keras dan kuat, bahkan senapan runduk baret tidak dapat menembusnya sama sekali. Awalnya, Dokter Gary sangat yakin bahwa 8 cyborg tersebut dapat berhasil menyelesaikan misi dan membawa kembali banyak sekali sumber energi. Tetapi ketika dia bertemu Fang Yu, rencananya hancur total. Sekarang, dia hanya ingin beberapa cyborg yang tersisa segera mengungsi, dan ketika tim lain membuka sumber energi, dia akan menemukan cara untuk mengambil sebagian sumber energi tersebut. Jika Fang Yu menghancurkan mereka semua sekarang, maka perjalanan ini akan sia-sia. Boom! Fang Yu melayangkan pukulan, dan cyborg lainnya hancur. Keempat cyborg yang tersisa terbang ke langit dengan api menyembur keluar dari pendorong di bawah kaki mereka. Mau kabur? Fang Yu mencibir dan mengulurkan tangannya, hendak menggunakan energi sejatinya. Pada saat ini, beberapa aliran energi sejati berwarna biru muda tiba-tiba meledak, menghantam pendorong di bawah kaki keempat manusia yang dimodifikasi. Api pendorong itu padam seketika, bahkan lapisan es pun muncul. Keempat cyborg itu kehilangan tenaga dan tubuh mereka yang besar dan berat terjatuh. Fang Yu melirik Diana yang tidak jauh. Diana menarik tangannya dan tersenyum tipis pada Fang Yu. Tidak buruk, tidak buruk. Fang Yu memuji, dan pada saat yang sama bergegas maju, menyerbu di depan tubuh manusia modifikasi yang jatuh, mengangkat kaki kanannya dan menendang dengan keras. Dor, 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 dor. Fang Yu menendang 4 kali berturut-turut, bagaikan menendang bola, dan menendang tubuh keempat pria yang telah berubah itu dengan sangat keras hingga mereka meledak di udara. Setelah Fang Yu jatuh ke tanah, bagian-bagian tubuh dan anggota tubuh manusia yang berubah itu perlahan-lahan berserakan di mana-mana. Boom! Di laboratorium, Dokter Gary seperti orang gila, matanya merah, dan dia menghancurkan apapun yang dilihatnya menjadi berkeping-keping. Dia sangat marah. Dia mencoba segala cara yang mungkin dan menggunakan semua koneksinya untuk mengirim 8 manusia hasil rekayasa genetika ke China. Dan ke-8 manusia yang dimodifikasi ini juga mengikuti rencana awal dan berada di depan tim lain dan menjadi yang pertama tiba di lembah. Sumber energi sudah dalam jangkauan. Tapi Fang Yu tiba-tiba muncul. Sialan, sialan. Pembuluh darah menonjol di dahi dokter Gary dan dia menggaruk wajahnya dengan keras dengan kedua tangannya, meninggalkan bekas berdarah di atasnya. Dia akan berperilaku seperti ini ketika dia sangat marah. Dia membutuhkan rasa sakit untuk menekan kemarahan di hatinya dan menenangkan dirinya. 10 detik kemudian, wajah tampannya dipenuhi goresan kuku dan darah mengalir. Seluruh wajah dokter Gary tampak sangat menakutkan. Setelah mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, dia berdiri, berjalan keluar kantor, dan kemudian naik lift ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah adalah tempat dia biasanya melakukan penelitian. Ketika Dokter Gary keluar dari lift, hal pertama yang dilihatnya adalah mayat yang disimpan dalam penutup tidak beracun. Ini mayat, bukan orang hidup. Dokter Gary berjalan perlahan masuk. Setelah melewati mayat yang tak terhitung jumlahnya, ia tiba pada perisai berbentuk bulat yang tidak beracun. Ada juga badan di dalam penutup tidak beracun ini. Namun tidak seperti mayat lainnya, tubuh ini hidup dan bernapas perlahan. Ini adalah seorang wanita yang terbungkus bulu merah menyala. Alasan mengapa ia disebut manusia adalah karena wajahnya yang cantik dan halus. Pada saat itu, wanita itu mengalami koma. Dokter Gary berdiri di depan kap mesin yang tidak beracun, memandang wanita di dalamnya, dan menyentuh wajahnya yang masih berdarah. Sepertinya aku perlu mempercepat penetasanmu. Di lembah,
Fang Yu menatap ke atas lembah di depan. Menurut peta Zein, akan ada pintu masuk gua di sana. Asal masuk goa dan turun ke bawah, bisa langsung menemukan urat spiritualnya. Kakak Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Diana bertanya dengan lembut. Fang Yu memandang lembah di depannya, lalu berbalik dan melihat pintu masuk lembah di belakangnya. Dia bisa merasakan bahwa tim di belakangnya sangat dekat. Beberapa tim bahkan merasa bahwa mereka berada kurang dari 100 meter dari lembah. Tunggu di sini sebentar. Setelah memikirkannya, Fang Yu berkata, karena kelompok orang itu akan segera tiba, lebih baik kita hadapi mereka terlebih dahulu. Fang Yu tidak ingin diganggu lagi saat dia membeli lebih banyak. Tunggu, Diana hendak bertanya, tetapi wajahnya berubah. Dia juga merasakan banyak aura yang dengan cepat mendekat ke arah ini. Minggirlah sebentar, aku akan segera menyelesaikan masalahnya, kata Fang Yu. Diana mengangguk, menatap Fang Yu dan berkata, Kakak Yu, aku akan mendukungmu. Hah? Fang Yu tertegun dan menatap Diana. Dalam pesannya, Diana tidak akan mengatakan hal seperti itu. Wajah Diana memerah, dan dia menundukkan kepalanya sambil menggigit bibir merahnya. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan ini. Sementara keduanya berbicara, sebuah tim telah mencapai pintu masuk lembah. Itu adalah tim Gerard dan Kevin. Gerard dan Kevin terkejut melihat berbagai bagian tubuh dan bagian logam berserakan di tanah di depan mereka. Sebagai tentara bayaran yang telah lama aktif di Eropa, mereka sangat menyadari bahwa orang-orang ini adalah manusia hasil modifikasi yang berasal dari laboratorium genetika. Semuanya hancur. Mata Kevin terkejut. Setiap manusia hasil rekayasa genetika yang diproduksi sangat sulit untuk ditangani. Karena bahan-bahan yang digunakan untuk cyborg yang diciptakan dokter. Monster semuanya adalah bahan logam langka, yang sangat kuat dan keras. Pada saat yang sama, manusia yang dimodifikasi ini tidak sepenuhnya robot, mereka juga memiliki kesadaran independen, dan dengan sistem tempur yang terpasang di otak mereka, kekuatan mereka luar biasa. Tak seorang pun ingin melawan cyborg. Tapi sekarang semua cyborg itu sudah hancur sampai sejauh ini. Bagaimana ini dilakukan? Apakah itu diledakkan? Kevin tidak dapat bereaksi sesaat pun. Namun, Gerard di sampingnya sudah memfokuskan pandangannya pada Fang Yu dan Diana. Dua orang Tiongkok, kata Gerard. Kevin tersadar dan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka hanya dua orang, tetapi mereka mampu mengalahkan begitu banyak orang yang dimodifikasi secara genetik. Mereka sangat kuat, apakah ada yang tahu identitasnya? Menurutku itu terlihat familiar. Pada saat ini, seseorang di belakangnya berkata, siapa dia? Gerard berbalik dan bertanya dengan cemas. Sepertinya begitu. Ngomong-ngomong, beberapa bulan yang lalu, bukankah ada postingan yang sangat populer di web gelap? Seorang pria Tiongkok bernama Fang Yu menantang seluruh daftar gelap, kata pria itu. Mendengar ini, wajah Gerard dan Kevin berubah. Mereka juga mengingatnya. Postingan itu pada saat itu memuat semua informasi tentang pria Tionghoa bernama Fang Yu. Mereka semua telah melihat beberapa fotonya. Sepertinya itu adalah laki-laki di depanku. Setelah memastikan identitasnya, mata Gerard dan Kevin menjadi serius dan kewaspadaan mereka meningkat. Mereka ingat bahwa setelah postingan itu muncul, banyak orang kuat di daftar gelap telah mengganggu Fang Yu, termasuk Cobra Modesa, yang menduduki peringkat ke-13 dalam daftar gelap. Nasib orang-orang ini cukup menyedihkan. Setelah itu, semua orang kecuali 10 orang teratas dalam daftar gelap ketakutan dan tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah bagi Fang Yu lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kevin menatap Gerard dan bertanya. Gerard menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bergerak untuk saat ini. Pada saat ini, terdengar langkah kaki dari belakang. Gerard dan Kevin berbalik bersama dan melihat sebuah tim yang hanya terdiri dari 3 orang maju ke depan. Melihat ketiga orang ini, Gerard, Kevin dan pemain lain di belakang semuanya mengubah ekspresi mereka. Sulit untuk membayangkan bahwa ketiga orang besar ini benar-benar bekerja sama. Ke-9 dalam daftar gelap, hantu jahat Rosa. Ke-6 dalam daftar gelap, Raja Kehancuran Queen. Ke-4 dalam daftar gelap, Dead Adams. Ketiga orang ini memiliki peringkat yang sangat tinggi di daftar kegelapan. Mereka biasanya sulit ditemukan dan merupakan petinggi yang sangat terkenal di dunia kegelapan. Tetapi sekarang, ketiga orang ini benar-benar membentuk satu tim dan datang ke depan lembah. Saya baru saja mendengar Anda membicarakan 2 orang Cina itu. Siapa nama mereka? Rosa, si hantu jahat bertubuh pendek dan menyeramkan, bertanya dengan senyum licik di wajahnya yang pucat. Kita hanya tahu orang itu, namanya Fang Yu, dialah yang memprovokasi daftar kegelapan beberapa bulan yang lalu, menghadapi ketiga raja dunia gelap ini. Kevin sangat gugup dan suaranya bergetar. Oh, itu dia, aku pernah mendengar tentangnya. Pria berpakaian hitam, Dead Adams, berbicara. Ayo, bunuh dia. Raja Kehancuran Queen menyeringai dan tertawa serak. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya dan memukul otot-otot sekeras batu di dadanya, membuat serangkaian suara teredam. Bab 442, Persaingan Tubuh Fisik. Masuklah, kata hantu jahat Rosa.
Tiga Raja Dunia Gelap berjalan memasuki lembah bersama-sama, mengincar Fang Yu dan Diana. Gerard dan Kevin berdiri di sana dengan linglung, saling memandang. Setelah beberapa detik, Kevin menelan ludah dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gerard memandang ketiga orang yang berjalan di depannya, ekspresinya berubah, tetapi segera dia menjadi tegas. Sekarang setelah kita di sini, tentu saja kita harus masuk. Meskipun ketiganya sangat kuat, sumber energi yang dapat mereka ambil terbatas. Kita setidaknya harus mendapatkan sepotong kue, kata Gerard. Kevin mengangguk dan berkata, atasanku cukup bersahabat dengan hantu jahat Rosa. Nanti aku akan memberitahunya nama-namanya, dan dia seharusnya tidak mempersulit kita. Setelah membuat keputusan, keduanya berjalan masuk bersama-sama. Adapun anggota tim yang berada di belakang mereka, tidak ada seorang pun yang berani berbicara, dan mereka hanya mengikuti mereka dalam diam ke dalam lembah. Meskipun mereka semua adalah orang-orang kuat yang tercantum dalam daftar gelap, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Ada perbedaan kekuatan yang besar antara mereka yang masuk dalam peringkat 20 besar dan mereka yang masuk di luar peringkat 20 besar pada daftar gelap. Mereka yang mampu masuk dalam peringkat 10 besar daftar gelap semuanya adalah pemimpin berbagai organisasi terkenal atau kelompok tentara bayaran, dan mereka mempunyai status dan kedudukan yang sangat tinggi. Roh jahat Rosa yang baru saja muncul, Raja Kehancuran Queen, dan Dewa Kematian Adams adalah orang-orang hebat. Ketika ketiga orang ini berdiri bersama, aura mereka sendiri sudah cukup untuk membuat orang merasa terengah-engah. Tak lama setelah tim Gerard dan Kevin memasuki lembah, banyak tim tiba di pintu masuk lembah satu demi satu. Melihat ketiga orang yang berjalan ke arahnya, Fang Yu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Ini bukan tempat yang cocok untuk orang Tionghoa sepertimu. Sebelum orang itu mendatanginya, suara yang menusuk tulang telah mencapai telinga Fang Yu. Adams, berpakaian hitam, berjalan di depan, menatap Fang Yu dengan mata dingin. Ini adalah wilayah Tiongkok. Kamu bilang aku tidak bisa datang ke sini. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Adams mengangkat bibirnya sedikit dan berkata, jadi apa? Sumber energi itu pertama kali ditemukan oleh orang-orang kita, jadi itu milik kita. Aku mengagumi keberanianmu untuk menunggu kami di sini. Hantu jahat Rosa mencibir. Haruskah aku melarikan diri? Apakah kamu begitu kuat? Fang Yu bertanya balik. Aura yang terpancar dari ketiga orang ini berbeda, tetapi tidak terlalu kuat. Menurut klasifikasi wilayah di dunia seni bela diri, ketiga orang ini mungkin berada di puncak kehormatan bela diri. Tim Gerard dan Kevin, yang tiba kemudian, tampak sedikit tidak senang saat mendengar kata-kata Fang Yu. Apakah Fang Yu benar-benar tidak tahu siapa ketiga orang besar itu? Dia sangat berani, kata Kevin dengan ngeri. Haha, ada banyak orang bodoh di dunia ini. Kita cukup beruntung hari ini untuk melihat tiga raja terkenal beraksi. Saya harap Fang Yu bisa bertahan sedikit lebih lama, kata Gerard sambil tersenyum. Pada saat ini, beberapa tim lagi berjalan memasuki lembah. Ketika mereka melihat tim Gerard dan Kevin, wajah mereka berubah. Kemudian, mereka melihat tiga orang tidak jauh di depan, dan wajah mereka berubah lagi. Siapa di antara mereka yang berada di dunia gelap yang tidak mengenal ketiga dewa besar ini yang masuk dalam 10 besar daftar gelap? Akan tetapi, melihat ketiga orang itu tengah berbicara dengan Fang Yu, mereka tidak berani berbicara, melainkan berdiri di samping dengan diam. Tak lama kemudian, ada 60 atau 70 orang berdiri di seluruh lembah. Hampir semua orang kuat di daftar gelap ada di sini. Ada banyak sekali orang. Melihat kerumunan yang berdatangan, mata Fang Yu berkilat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa jalur spiritual ini akan menarik begitu banyak orang. Namun anehnya, hampir tidak ada prajurit Tiongkok di antara kelompok orang ini. Mereka semua berasal dari negara dan daerah lain. Mungkinkah tidak seorang pun di dunia seni bela diri Tiongkok yang menerima berita bahwa ada urat spiritual di sini? Lihat, mereka yang datang ke sini semuanya ada dalam daftar kegelapan. Mereka tidak ada hubungannya dengan kalian, orang-orang Cina, kata Raja Kehancuran Queen dengan keras. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah. Diana, yang berdiri tidak jauh di belakangnya, menatap sekelompok besar orang itu dengan tatapan tegas di matanya, mengalirkan energi internal dalam tubuhnya, dan siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Meskipun dia percaya bahwa Fang Yu mampu menghadapi orang-orang ini, dia masih ingin membantu Fang Yu berbagi sebagian masalahnya. Kalian berdua mundurlah dan biarkan aku membunuhnya. Raja Kehancuran Queen melirik kedua orang di sampingnya dan berkata sambil menyeringai. Biar aku saja, aku sudah lama tidak membunuh siapapun dan tanganku gatal ingin melakukannya. Kata hantu jahat Rosa dengan tatapan mata yang tajam. Jika kalian berdua ingin maju, majulah bersama-sama, ucap Dead Adams sambil tersenyum. Apakah kita perlu dua orang untuk menghadapi anak kecil seperti itu? Raja Kehancuran Queen mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas. Tidak, ada wanita Tionghoa di belakang Fang Yu. Adams memandang Diana di belakang Fang Yu. Oh, benarkah? Kalau begitu biar aku yang mengurusnya. Aku paling suka membunuh wanita, terutama yang cantik. Hantu jahat Rosa menjilati bibir pucatnya dan berkata dengan nada sinis.
Kalau begitu sudah diputuskan, silakan saja, kata Adams sambil melangkah mundur. Raja kehancuran Queen dan hantu jahat Rosa akan beraksi. Para ahli daftar gelap di belakang semuanya tampak terkejut. 10 prajurit teratas dalam daftar gelap biasanya sulit dipahami dan sulit untuk melihat mereka, apalagi melihat mereka bertarung dengan mata kepala sendiri. Sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk melihat adegan ini. Ini adalah suatu kehormatan. Iblis jahat Rosa adalah idolaku. Di hatiku, dia adalah raja yang tak terbantahkan di antara para pembunuh. Ya, teknik pembunuhan tersembunyi yang dikuasai Rosa adalah metode pembunuhan paling ampuh yang pernah ku ketahui. Membunuh orang tanpa terlihat, metodenya sangat aneh. Sekarang puluhan negara bersama-sama mencarinya, tetapi dia tampaknya baik-baik saja. Dia benar-benar legenda. Itu bukan poin utama. Kekuatan seorang pembunuh tercermin dari biaya sewanya. Tahukah kamu, untuk menyewa Rosa saat ini, kamu harus membayar setidaknya 9 angka. Jika dia melakukan satu hal, itu bisa setara dengan pendapatan kita selama 10 tahun atau bahkan seumur hidup. Banyak orang memandang hantu jahat Rosa yang berjalan ke arah Fang Yu dan berbicara dengan suara pelan. Jika Devil Rosa adalah raja pembunuh, maka Raja Kehancuran Queen adalah raja tentara bayaran. Korps prajurit yang didirikannya sangat kuat sehingga dapat melawan banyak negara kecil dan menengah. Ya, selain itu, Queen sendiri juga sangat kuat. Konon katanya dia pernah bertarung melawan pasukan khusus di Amerika sendirian, dan bahkan rudal pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Bahkan rudal pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Ini terlalu berlebihan. Semua orang menatap bagian belakang Raja Kehancuran Queen dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Lalu, bagaimana dengan Adam Sang Dewa Kematian? Dia berada di peringkat keempat dalam daftar kegelapan. Dia pasti lebih kuat, kan? Seseorang bertanya dengan suara pelan sambil memperhatikan Adams mundur beberapa meter. Tidak, kekuatan Adams selalu menjadi misteri. Hampir tidak ada yang pernah melihatnya beraksi. Namun peringkatnya di daftar kegelapan selalu berada di urutan keempat. Itu cukup misterius. Mendengar ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Dead Adams, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan ngeri. Siapapun yang bisa disebut Dewa Kematian pasti sangat kuat, bukan? Sangat disayangkan Adams tidak mengambil tindakan hari ini. Raja Kehancuran Queen berjalan menuju Fang Yu selangkah demi selangkah. Langkahnya tidak besar dan kecepatannya tidak cepat. Tetapi ketika dia berada kurang dari 10 meter dari Fang Yu, dia mendarat di tanah. Boom! Dengan suara keras, saljunya retak karena diinjak. Fang Yu, aku akan memenggal kepalamu dan mencabut tulang-tulang di tubuhmu satu persatu. Nikmatilah. Queen meraung dan tiba-tiba melaju kencang. Dor, dor, dor. Queen menyerbu ke arah Fang Yu bagaikan bola meriam bakso. Tanah tidak mampu menahan beban di bawah kakinya dan retak seluruhnya. Bahkan para prajurit daftar gelap yang berdiri lebih jauh dapat merasakan tanah berguncang. Pada saat inilah semua orang mengerti mengapa julukan Queen adalah Raja Kehancuran. Dia baru saja bergegas menuju Fang Yu, dan tanah di sepanjang jalan hancur tak bisa dikenali lagi. Tingkat kekuatan fisik ini telah melampaui batas manusia. Sungguh mengerikan. Udara bersiul lewat. Menghadapi Queen yang tengah berlari ke arahnya, Fang Yu mengangkat bibirnya membentuk senyum jenaka. Bersaing denganku dalam kekuatan fisik. Pengadilan kematian. Menghadapi Queen yang menyerbu ke arahnya seperti bola meriam, Fang Yu tidak menghindar. Sebaliknya, bertentangan dengan harapan semua orang, ia menyerbu langsung ke arah bola meriam itu. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kejauhan terkejut. Apakah Fang Yu ini ingin bunuh diri? Ini Queen yang menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bab 443, Pertempuran melawan Dewa Kematian. Begitu Fang Yu mulai, Queen bergegas ke posisi kurang dari 1 meter darinya. Hahaha, senyum haus darah muncul di wajah Queen. Di matanya, Fang Yu sudah menjadi orang mati. Dengan daging dan darahnya, bahkan gunung pun akan runtuh jika dia menabraknya seperti ini. Bagaimana dengan tubuh manusia biasa yang hanya memiliki daging dan darah? Mati, Queen melangkah maju, bahu kanannya terdorong ke depan, mencoba memukul Fang Yu yang ada di depannya. Tetapi pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba melompat. Kecepatan lompatannya sangat cepat, dan dia melompat hingga ketinggian lebih dari 2 meter dalam waktu hampir sekejap. Cara larimu benar-benar seperti bola. Fang Yu tersenyum tipis, menarik kaki kanannya ke belakang, lalu tiba-tiba menendang ke depan. Queen tidak pernah membayangkan bahwa Fang Yu bisa melompat dalam waktu sesingkat itu dan menendang kepalanya. Meskipun tubuh Queen sangat kuat, sebagai manusia, kepalanya tetap merupakan bagian yang paling rentan. Jadi dia harus menundukkan kepalanya dan mengangkat bahu kanannya untuk menghalangi bagian depan. Namun tendangan Fang Yu tidak ditujukan ke kepala Queen. Boom! Tendangan Fang Yu mengenai otot bahu kanan Queen yang sekeras baja dan menimbulkan suara ledakan keras. Ah! Otot dan tulang bahu kanan Queen hancur seketika, dan dia menjerit melengking. Pada saat yang sama, Queen terbang mundur seperti bola. Boom! Queen menabrak tepi lembah, dan lubang besar langsung tercipta. Fang Yu mendarat di tanah,
menatap lubang besar di dinding gunung di kejauhan, alisnya sedikit terangkat. Tendangan ini tidak benar-benar meledakkan seluruh tubuh Queen. Tampaknya kekuatan fisik Queen cukup bagus. Pada saat itu, suasana sunyi senyap. Ekspresi para prajurit daftar gelap kaku, dan mereka menatap kosong ke arah lubang besar yang menghantam dinding gunung di kejauhan. Raja Kehancuran Queen, ditendang oleh Fang Yu seperti bola dan kehilangan suaranya. Raja tentara bayaran yang terkenal di dunia gelap ini baru saja kalah? Bukankah ini terlalu cepat? Momentum dan kekuatan serangan Queen tadi membuat semua orang yang hadir merasa ketakutan. Semua orang mengira Fang Yu akan hancur berkeping-keping dengan darah dan daging beterbangan di mana-mana pada detik berikutnya. Tetapi hasilnya sekarang sungguh tidak dapat dipercaya. Fang Yu melompat dan menendang Queen sejauh hampir 100 meter. Jika kekuatan Queen cukup mengerikan untuk menahan rudal, lalu sampai sejauh mana kekuatan Fang Yu? Yang paling mengerikan adalah setelah menendang, Fang Yu masih terlihat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan apapun dalam tendangan itu. Ini. Semua orang kuat di daftar gelap terkejut dan terdiam. Beberapa orang menatap lubang besar di dinding gunung, berpikir bahwa Queen akan bergegas keluar lagi. Namun sayang, setelah setengah menit, suasana di lokasi itu sunyi senyap. Selain sesekali terdengar suara kerikil jatuh, tidak ada pergerakan sama sekali. Sekarang, semua orang akhirnya menyadari bahwa Raja Kehancuran Queen, yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar ke-8, telah dikalahkan. Bunuh dengan satu tendangan. Kekalahan total. Kekalahan total. Hantu jahat Rosa, yang berjalan ke arah Diana, berhenti saat dia melihat Queen ditendang. Indra perasanya sangat tajam. Saat Queen berteriak, dia tahu bahwa Queen telah dikalahkan. Kok orang China ini bisa kuat sekali? Rosa menatap Fang Yu, matanya yang sipit dan panjang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengenal tubuh Queen dengan baik, dan dia secara pribadi menyaksikan Queen berlatih bertarung melawan belasan gorila. Sebelum hari ini, dia yakin bahwa Queen adalah orang terkuat yang pernah dilihatnya dalam hal kekuatan fisik. Bahkan dapat dikatakan bahwa Queen mewakili batas-batas tubuh manusia. Tetapi sekarang, setelah melihat apa yang terjadi pada Queen, hati Rosa goyah. Fang Yu di depanku ini, apakah dia benar-benar manusia? Memikirkan hal ini, Rosa menoleh dan menatap Adams yang tidak jauh di belakangnya. Dalam situasi ini, Adams harus mengambil tindakan. Pada saat ini, Adams sedang menyipitkan mata ke arah Fang Yu, dengan cahaya merah aneh di matanya. Harus kukatakan, sungguh di luar dugaanku bahwa ada orang sekuat dirimu di Tiongkok. Adams mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju Fang Yu. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Fang Yu menatap Adams, matanya sedikit berubah. Pria ini persis seperti saudara Ares yang dia temui sebelumnya, dan dia benar-benar memancarkan kekuatan ilahi. Apakah benar-benar ada yang disebut keturunan dewa di Eropa? Rosa menghela napas lega saat melihat Adams keluar. Selama Adams mengambil tindakan, semuanya akan baik-baik saja. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, ia tidak akan pernah bisa menandingi Adams, sang dewa kematian. Manusia tidak akan pernah mampu mengalahkan Tuhan. Meskipun dia hanya seorang dewa. Dewa kematian hendak beraksi. Para prajurit daftar gelap di belakang tampak ngeri. Pada daftar gelap, selain posisi pertama, yang paling misterius adalah posisi keempat Dead Adams. Tidak ada informasi tentang orang ini yang tersedia melalui saluran resmi manapun. Sebelum hari ini, banyak orang bahkan tidak tahu seperti apa rupanya, apalagi melihatnya beraksi dengan mata kepala mereka sendiri. Fang Yu itu bahkan bisa mengalahkan Raja Kehancuran dengan mudah. Apakah Dewa Kematian sebanding dengannya? Sulit untuk mengatakannya, tetapi saya pikir Adams bisa menang. Auranya begitu kuat sehingga membuat saya tercengang. Menurutku Fang Yu bisa menang. Coba pikirkan kekuatannya yang mengerikan. Orang-orang kuat di daftar gelap mulai berdiskusi lagi. Mereka dalam suasana yang sangat gugup. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu begitu menakjubkan sehingga bahkan ketika orang terkuat keempat dalam daftar gelap mengambil tindakan, mereka merasa hasilnya tidak dapat diprediksi. Tetapi apapun yang terjadi, Adams adalah orang yang memiliki peringkat tertinggi dalam daftar gelap di antara semua orang yang hadir. Dan Fang Yu adalah orang Tiongkok yang menantang daftar gelap. Pertarungan antara Adams dan Fang Yu bukan hanya pertarungan antara dua orang ini, tetapi juga pertarungan yang melambangkan kehormatan daftar kegelapan. Kecuali Diana, tidak ada seorang pun yang hadir menginginkan Fang Yu menang. Dewa Kematian, kau harus membunuh Fang Yu ini. Semua orang memandang ke depan dengan gugup. Pada saat ini, Adams sudah berjalan ke posisi sekitar 10 meter dari Fang Yu. Meskipun Queen tidak punya banyak otak, dia telah banyak membantuku dan dapat dianggap sebagai rekanku. Adams tersenyum tenang. Aku tidak begitu senang kau mengalahkannya dengan telak. Apa hubunganmu dengan keluarga kerajaan North? Fang Yu tiba-tiba bertanya. Wajah Adams sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Atau dengan kata lain, apa hubunganmu dengan Ares dan Apollo? Fang Yu bertanya lagi. Apakah kamu mengenal mereka? Tanya Adams dengan nada muram, senyum di wajahnya menghilang.
Aku pernah bertemu mereka sebelumnya dan menghajar mereka, kata Fang Yu. Oh, Adams mengangkat alisnya, kau melakukan apa yang ingin kulakukan? Sepertinya kalian bukan saudara atau teman lagi. Fang Yu berkata ketika dia melihat reaksi Adams. Keluarga dan teman? Adams mencibir, dan aura pembunuh tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Hembusan angin bertiup, dan pakaian hitam Adams tiba-tiba berkibar. Adams mengulurkan tangan kanannya dan meraih udara. Cahaya merah muncul di tangannya, lalu perlahan mengudar, memperlihatkan sabit hitam sepanjang 1 meter. Pada saat ini, wajah Adams muram, dan rongga matanya terisi penuh dengan cahaya merah. Gas hitam naik dan melilit tubuhnya. Begitu sabit malaikat maut keluar, tak seorang pun dapat selamat. Rosa, yang berdiri di sana, melihat pemandangan ini dan merasa lega. Dia tahu Adams marah. Meskipun tidak diketahui mengapa Adams marah, pertempuran berakhir segera setelah sabit Grim Reaper muncul. Fang Yu ditakdirkan untuk mati. Sudah saatnya aku menghadapi si cantik ini. Rosa menatap Diana yang tengah menatap Fang Yu tak jauh darinya, dengan senyum dingin di wajahnya. Tepat saat pertempuran hendak pecah, angin kencang bertiup di lembah. Para prajurit daftar gelap yang berdiri di belakang dan menyaksikan pertempuran merasa kedinginan. Sial, kenapa rasanya udara di sekitarku semakin dingin? Apa karena serangan malaikat maut? Kevin bersin dan mengumpat. Berhentilah berdebat, Adams akan segera beraksi, kata Gerard di sampingnya. Begitu dia selesai berbicara, semburan gas hitam tiba-tiba muncul di bawah kaki Adams, yang awalnya berdiri di depan Fang Yu. Swoosh! Adams tiba-tiba terbang ke udara. Dia meraih sabit malaikat maut di tangannya dan menebas ke arah Fang Yu di bawah. Aura tajam berbentuk bulan sabit meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu melompat ke samping dan menghindari serangan itu. Boom! Sebuah selokan besar tercipta di tempat Fang Yu awalnya berdiri. Bab 444, tak terkalahkan. Adams berdiri di udara, tanpa ekspresi, melambaikan sabit malaikat maut di tangannya. Satu demi satu, energi yang mengandung aura pemusnahan menyerang Fang Yu. Tubuh Fang Yu secepat kilat, melesat di tanah dan menghindari serangan demi serangan. Diana memusatkan seluruh perhatiannya pada Fang Yu, matanya yang indah dipenuhi kekaguman. Dalam pikirannya, Fang Yu adalah makhluk maha kuasa. Meskipun sekarang dia telah mencapai tingkat master bela diri, di hadapan Fang Yu, dia masih merasa seperti gadis kecil seperti dulu, tidak tahu apa-apa dan tidak punya kelebihan apapun. Selama lebih dari 20 tahun di Istana Frost, Diana telah berlatih keras untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin dan mengejar Fang Yu. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa kesenjangan antara dirinya dan Fang Yu tidak dapat lagi ditutupi dengan latihan keras. Diana memperhatikan gerakan Fang Yu yang seperti hantu dan terpesona sesaat. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Hati Diana dipenuhi dengan rasa khawatir. Ki dalam tubuhnya tiba-tiba meledak. Teknik kondensasi es. Diana diam-diam melafalkan rumus ajaib itu dalam benaknya, dan dinding es kecil segera terbentuk di belakangnya. Patah. Belati tajam awalnya ditujukan untuk menusuk punggung Diana, tetapi terhalang oleh dinding es dan terpental. Memanfaatkan kesempatan ini, Diana mundur 2 langkah dan menjaga jarak. Sosok pendek tiba-tiba muncul di tanah bersalju yang awalnya sepi. Itu hantu jahat Rosa. Reaksimu cukup cepat dan kamu bisa merapal mantra, lumayan. Rosa menatap Diana dan mencibir. Wajah Diana serius. Rosa ini memancarkan aura berbahaya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rekanmu akan segera dibunuh oleh Dewa Kematian. Kau, berdoa saja agar kau bisa hidup lebih lama darinya. Begitu dia selesai berbicara, sosok Rosa menghilang dari pandangan lagi. Diana memusatkan perhatiannya dan mengedarkan energi sejati dalam tubuhnya. Saat melawan lawan yang tidak terlihat, hal terpenting adalah konsentrasi. Swoosh! Diana mendengar suara halus. Ke sini. Diana berbalik dan menghantamkan telapak tangannya ke depan. Boom! Serangan telapak tangan itu meleset dan sosok Rosa tidak muncul. Ekspresi Diana sedikit berubah. Pada saat ini, sebuah belati muncul tepat di atas kepala Diana dan menusuk langsung ke arah kepala Diana dengan kecepatan yang sangat cepat. Diana menyadari hal ini, tetapi sulit untuk menghindari pisau itu. Boom! Pada saat itu, cahaya kemasan menyambar di udara dan menghancurkan belati itu hingga berkeping-keping. Pakai ini sebelum melawannya. Fang Yu tiba-tiba muncul di depan Diana dan mengeluarkan sebuah cincin. Diana mengambil cincin itu. Dia pikir cincin itu adalah cincin halus, tetapi setelah diamati lebih dekat, ternyata cincin itu tampak berbeda. Pakailah, kata Fang Yu. Cincin ini adalah cincin roh air. Dibandingkan dengan cincin roh langit, cincin roh air jelas lebih cocok untuk Diana, karena seni bela diri yang dipraktikannya berhubungan dengan es dan embun beku. Diana mengenakan cincin dan hendak berbicara. Pada saat ini, Fang Yu sudah melesat pergi. Adams berdiri di udara, hatinya terbakar amarah. Gerakan Fang Yu sangat menakutkan. Dia menyerang puluhan kali berturut-turut tetapi tidak berhasil mengenai Fang Yu.
Dan Fang Yu benar-benar punya waktu luang untuk menyelamatkan teman-temannya. Hal ini membuat Adams merasa sangat malu dan marah. Ada begitu banyak orang kuat dari daftar ke-8 yang menonton dari belakang. Dia tidak boleh kalah, dia harus membunuh Fang Yu. Teknik penghancuran hebat. Adams menarik sabitnya dan membuka tangannya. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya dan menyelimutinya. Pada saat yang sama, sepasang sayap merah tembus pandang tumbuh dari punggung dan bahu Adams. Ah! Adams meraung ke langit, dan setiap bagian tubuhnya mengeluarkan suara, pop. Kuasa Tuhan sedang mengubah tubuhnya. Dia jarang menggunakan teknik penghancuran besar karena dia jarang bertemu orang yang membuatnya begitu marah. Fang Yu, aku bersumpah demi kehormatan keturunan para dewa bahwa aku harus membunuhmu. Cahaya merah di mata Adams menjadi semakin menyilaukan. Setelah beberapa saat, suara aneh dari tubuhnya menghilang. Adams mengangkat sabit di tangannya dan mengepalkannya dengan kuat. Boom! Aura merah dan hitam menyelimuti seluruh tubuh. Adams perlahan mencondongkan tubuh bagian atasnya ke depan, lalu bergegas menuju Fang Yu di tanah. Wush! Kecepatan Adams mencapai ekstrim, sedemikian rupa sehingga ruang yang dilaluinya terdistorsi, menimbulkan ledakan sonik. Dibandingkan dengan saudara Ares, kamu jauh lebih kuat. Fang Yu tersenyum dan melangkah mundur dengan kaki kanannya. Boom! Adams bergegas menghampiri Fang Yu, mengayunkan sabit malaikat maut di tangannya, dan memenggal kepala Fang Yu. Fang Yu tidak menghindar sama sekali, tangan kanannya bersinar dengan cahaya kemasan dan berada tepat di depannya. Boom! Sabit malaikat maut mengenai lengan kanan Fang Yu, menimbulkan suara yang keras. Tetapi kekuatan hantaman ini tetap menyebabkan seluruh tanah runtuh. Orang-orang yang menonton pertempuran dari belakang berseru. Fang Yu benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menangkis sabit malaikat maut. Bagaimana ini dilakukan? Adams memandang Fang Yu di depannya dan sama terkejutnya. Namun dia tidak takut. Kalau menyangkut persaingan fisik, dewa setengah mati ini tidak takut pada siapapun. Adams mengangkat sabit malaikat maut dan menebas Fang Yu lagi. Kali ini, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya langsung ke sabit yang datang ke arahnya. Retakan. Bila sabit malaikat maut yang bersinar dengan udara hitam hancur oleh pukulan Fang Yu. Fang Yu mencondongkan tubuh ke depan dan meninju dada Adams dengan tangan kanannya lagi. Zona mati. Adams merasa ngeri dan mengambil langkah mundur lebar sambil mengulurkan tangan kanannya. Bas. Cahaya hitam muncul di bawah kaki Fang Yu. Pada saat yang sama, semburan cahaya hitam muncul di bawah kaki Adams. Wush! Detik berikutnya, kedua sosok itu menghilang pada saat bersamaan. Bahkan nafas kedua orang itu pun menghilang. Orang-orang kuat di daftar gelap yang menyaksikan pertempuran dari belakang tercengang. Kok kedua orang ini tiba-tiba menghilang saat sedang bertengkar? Mantra macam apa ini? Domain kematian. Sepertinya aku pernah melihatnya di situs web tertentu. Ini adalah keterampilan membunuh terkuat dari Dewa Kematian Adams. Itu dapat menyeret lawan ke domain eksklusifnya, dan lawan tidak akan meninggalkan domain tersebut sampai dia mati. Kupikir deskripsi ini dibuat-buat pada saat itu dan tidak terlalu memperhatikannya. Seseorang di antara kerumunan itu angkat bicara. Seret orang ke area eksklusif. Terlepas dari apapun, mantra itu sendiri cukup misterius. Adams, apakah dia benar-benar dewa? Semua orang terkejut. Hilangnya Fang Yu secara tiba-tiba membuat jantung Diana berdebar kencang. Meskipun dia percaya pada kemampuan Fang Yu, dia tetap tidak bisa tetap tenang. Sudah kubilang sebelumnya, Fang Yu tidak bisa lolos dari kematian. Karena orang yang bertarung dengannya adalah Dewa Kematian. Suara Rosa yang menyeramkan terdengar di telinga Diana. Kemarahan di hati Diana benar-benar berkobar. Wajah cantiknya berubah dingin. Dia berbalik dan mengepalkan tangan kanannya. Bas! Cincin roh air memancarkan cahaya biru muda. Setelah mengaktifkan cincin roh air, Diana tiba-tiba merasa bahwa dia telah sepenuhnya menyatu dengan air di langit dan bumi sekitarnya. Sekarang dia dapat dengan jelas merasakan molekul air di setiap posisi. Saat molekul air mengapung, dia dapat dengan mudah menemukan lokasi Rosa sendiri. Di sini. Diana berbalik, matanya yang indah dingin, dan dia mengepalkan tangan kanannya. Cincin roh air bersinar dengan cahaya biru. Klik. Kurang dari 1 meter di depan Diana, balok es langsung mengembun. Di dalam es ada Rosa, yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Rosa belum mati. Tetapi dia membeku di sekujur tubuh dan semakin kedinginan. Bagaimana ini mungkin? Sihir macam apa ini? Rosa dipenuhi ketakutan. Dia sekarang benar-benar tidak dapat bergerak, seluruh tubuhnya terperangkap oleh hawa dingin. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia, tubuhnya masih terbuat dari daging dan darah. Jika begini terus, dia akan mati beku di es ini dalam waktu kurang dari 1 menit. Rasa sakit akibat hawa dingin yang menggigit tak kalah dahsyatnya dengan rasa terbakar. Rasa sakit itu mengubah ekspresi Rosa. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada teriakan yang keluar. Diana menatap dingin ke arah Rosa di dalam es. Sekalipun lawannya adalah Dewa Kematian, Saudara Yu tidak akan kalah.
Diana berkata dengan nada tegas. Rosa sama sekali tidak bisa mendengar kata-kata Diana. Indra perasanya mulai memudar dan kesadarannya menjadi kabur. Setelah beberapa detik, ekspresi Rosa benar-benar membeku. Matanya terbuka lebar, penuh kesakitan dan ketakutan, dan tampak sangat menyeramkan. Namun tidak ada keraguan di hati Diana. Dia berbalik, menatap langit, dan menunggu Fang Yu kembali. Pada saat ini, orang-orang di kejauhan juga melihat Rosa yang mati membeku di dalam es. Roh jahat Rosa, dibunuh oleh wanita Cina itu. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu memang mencengangkan, tetapi tak seorang pun menganggap serius wanita Tiongkok ini. Tetapi sekarang, mayat Rosa dengan ekspresi terdistorsi memberitahu mereka bahwa kekuatan wanita ini sama mengerikannya. Siapakah kedua orang Tionghoa ini? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Setiap orang kuat di daftar gelap merasakan hati dan pikiran mereka hancur. Jangan panik, Adams telah menyeret Fang Yu ke zona mati dan dia akan segera keluar. Kemudian dia bisa menghadapi wanita ini, Dot itu tidak akan menjadi masalah besar. Seseorang berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, hati semua orang yang gemetar akhirnya menjadi tenang. Benar saja, selama Dad Adams bisa membunuh Fang Yu, maka wanita ini tidak perlu dikhawatirkan. Wus! Pada saat ini, suara aneh meledak di udara di depan. Pada saat yang sama, dua sosok muncul tiba-tiba. Adams menang, dia keluar. Seseorang berteriak dengan gembira. Tetapi ketika mereka melihat situasi di udara dengan jelas, wajah mereka langsung pucat. Sosok yang muncul di udara adalah Fang Yu dengan ekspresi tenang. Tangan kanannya memegang kepala seorang laki-laki, dan dia memegang seluruh orang itu di tangannya. Orang yang dipegangnya sama sekali tidak bergerak, dengan darah menetes dari seluruh tubuhnya. Orang ini tidak lain adalah Adams, sang dewa kematian. Bab 445, Angin Dingin Mengamuk. Pada saat ini, kepala Adams tertunduk dan ekspresi wajahnya tidak terlihat. Tetapi dilihat dari tubuhnya yang tidak bergerak, dia telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Fang Yu memegang kepalanya dengan satu tangan, seperti sedang memegang mangsa yang sudah mati. Melihat pemandangan ini, hati banyak prajurit daftar gelap di darat hampir meledak. Dewa kematian Adams, yang menduduki peringkat keempat dalam daftar kegelapan, dikalahkan. Dia menyeret Fang Yu ke wilayah eksklusifnya, tapi dialah yang kalah. Ini Adams sang dewa kematian. Meskipun dia selalu misterius, dia berada di peringkat keempat dalam daftar gelap, dan hanya kalah dari 3 orang besar di depannya. Pada saat ini, seseorang mengalihkan perhatiannya ke balok es di tanah. Tubuh Rosa berada di dalam es, dan wajahnya yang ketakutan dan terdistorsi terlihat jelas. Di dinding gunung yang jauh, lubang besar yang dihancurkan tubuh Queen masih tidak bergerak. 3 raja teratas di peringkat kegelapan semuanya dikalahkan. Raja kehancuran Queen, Roh Jahat Rosa, dan Dewa Kematian Adams, semuanya adalah pria super kuat yang terkenal di dunia sebelum hari ini. Mereka mewakili level teratas daftar gelap. Tetapi sekarang, mereka dikalahkan oleh orang yang sama di hari yang sama. Semua orang kuat di daftar gelap menjadi pucat, jantung mereka berdebar-debar, tidak mau menerima kenyataan ini. Ketika mereka pertama kali tiba di lembah dan melihat 3 orang besar berdiri di depan Fang Yu, mereka mengira mereka akan dapat menyaksikan pembantaian yang seru. Akibatnya, pembantaian memang terjadi, tetapi sasarannya terbalik. Raja kehancuran Queen terbunuh seketika dengan sebuah tendangan, Roh Jahat Rosa mati beku, dan Dewa Kematian Adams diledakkan di wilayah eksklusifnya sendiri. Kedua orang itu, jangan ganggu mereka. Melihat Fang Yu yang memiliki wajah tanpa ekspresi di udara, para prajurit daftar kegelapan menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Kecuali suara desiran angin, seluruh lembah itu sunyi senyap. Fang Yu melemparkan tubuh Adams ke samping dengan santai, lalu melihat ke arah sekelompok ahli daftar kegelapan di bawah dan bertanya, siapa lagi yang ingin mengambil tindakan? Atau, apakah kalian ingin mengambil tindakan bersama? Fang Yu berbicara dengan nada yang sangat normal. Namun bagi orang-orang berkuasa di daftar gelap, ini adalah suara iblis. Setelah melihat nasib 3 bos 10 teratas di daftar gelap, siapa yang masih berani melangkah maju dan melawan Fang Yu? Bahkan jika semua orang menyerang bersama-sama, itu sama saja dengan mengundang kematian. Fang Yu sendiri menekan puluhan orang kuat terkenal di daftar gelap. Karena tidak ada yang berbicara, maka anggaplah kau telah melepaskan urat spiritual bawah tanah, yang kau sebut sebagai sumber energi. Kata Fang Yu. Serahkan sumber energinya. Orang-orang kuat dari daftar gelap datang dari seluruh dunia, dan banyak dari mereka melakukan perjalanan melintasi separuh dunia untuk mencapai wilayah paling utara China. Sungguh membuat frustrasi jika pulang dengan tangan hampa. Tetapi menghadapi Fang Yu yang ganas, siapa yang berani mengatakan tidak? Kau boleh pergi sekarang. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata. Ekspresi orang-orang kuat di daftar gelap berubah. Tuan Fang, setidaknya ada ratusan ton sumber energi di bawah tanah. Saya khawatir Anda tidak dapat mengambil semuanya sendiri. Pada saat ini, Gerard, yang berdiri di depan kerumunan, tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Lalu kenapa? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Jantung Gerard berdebar kencang,
tetapi ia tetap berusaha untuk tetap tenang dan berkata, sumber-sumber energi ini sekarang menjadi milik Anda, Tuan Fang. Kami tidak akan mencurinya, dan kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, kami bersedia menghabiskan banyak uang untuk membeli sebagian sumber energi tersebut. Bagaimana menurut Anda? Beli? Berapa harga yang bisa kamu tawarkan? Fang Yu bertanya dengan penuh minat. Bagaimana kalau $500.000 PERKILOGRAM? Kata Gerard. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Anda dapat membeli 1 kilogram seharga $500.000 dan kemudian menjualnya lagi untuk menghasilkan $500.000 lagi. Ini adalah harga pasar gelap di web gelap, dan Fang Yu mungkin tidak mengetahuinya. Jika Fang Yu menyetujui usulan ini, mereka tidak akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Mereka hanya akan mendapatkan setengah dari uangnya. Itu bisa diterima. Memikirkan hal ini, semua orang merasa sedikit antisipasi. $500.000 per kilogram sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Jika Fang Yu setuju, maka masing-masing orang yang hadir harus memberinya setidaknya beberapa juta dolar, dan secara total ia akan dapat menghasilkan setidaknya lebih dari $100 juta secara gratis. Ini angka yang menarik perhatian. Namun begitulah cara dunia bekerja saat ini. Jika Anda memiliki kekuatan absolut, Anda akan memiliki kekuasaan absolut. Sumber energi besar ini awalnya tidak memiliki pemilik, tetapi sekarang hanya milik Fang Yu. Menghadapi tatapan penuh harap, Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, kamu tunggu saja di sini. Kalau aku punya urat spiritual tambahan, aku akan menjualnya kepadamu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa kulakukan. Mubazir, apakah dia masih bisa mengambil ratusan ton sumber energi? Semua orang tidak mengerti apa yang dimaksud Fang Yu. Fang Yu tidak lagi memperhatikan sekelompok orang ini, berbalik dan berkata kepada Diana, ikutlah denganku. Setelah itu, di bawah tatapan sekelompok orang kuat di daftar gelap, Fang Yu dan Diana terbang jauh ke dalam lembah. Apakah cincin roh air berguna? Selama penerbangan, Fang Yu melirik Diana di sampingnya dan bertanya. Ya, setelah memakainya, aku bisa merasakan molekul air di dunia sekitarku, dan kendaliku terhadapnya telah meningkat beberapa tingkat, kata Diana. Bagus, kamu bisa memakai yang ini mulai sekarang. Kalau ada kesempatan, kamu bisa memakai ketiga cincin itu bersamaan. Pasti lebih kuat, kata Fang Yu. Hal yang paling tidak ingin diterima Taylor sebelum kematiannya adalah bahwa ia belum mengumpulkan ketiga cincin roh tersebut. Dapat dibayangkan betapa kuatnya ketiga cincin itu jika diaktifkan pada saat yang bersamaan. Segera, Fang Yu dan Diana tiba di puncak bagian terdalam lembah. Menurut peta, seharusnya ada pintu masuk gua di sini. Fang Yu melepaskan indera spiritualnya dan segera menemukan pintu masuk gua yang tersembunyi. Pintu masuk gua terletak di puncak gunung dan tertutup salju tebal, sehingga mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Fang Yu tiba di pintu masuk gua dan menendang salju tebal yang menutupi permukaan, memperlihatkan lorong gelap gulita di dalamnya. Lubang ini jelas digali oleh manusia dan jelas tidak terbentuk secara alami. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Lorong ini digali secara artifisial, tampaknya dengan tujuan untuk lebih dekat dengan urat spiritual di bawahnya. Dilihat dari keterangan yang terkuak di mana-mana, dapat dipastikan bahwa urat nadi spiritual ini sudah ditemukan sejak lama. Menemukan urat nadi spiritual di tempat bersalju seperti itu bisa saja saya simpan sendiri. Baik saya menjualnya atau menyerapnya, keuntungannya pasti besar. Mengapa harus dipublikasikan dan memperbolehkan banyak orang datang ke sini untuk berbagi hal spiritual? Mungkinkah orang yang menemukan jalur spiritual ini adalah orang baik dengan nilai-nilai universal? Kemungkinan ini sangat kecil. Fang Yu telah hidup selama hampir 5.000 tahun, tetapi belum pernah melihat orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti itu. Setelah mengesampingkan kemungkinan ini, kita dapat yakin bahwa ada sesuatu yang lain di bawah gua ini. Aku akan masuk dan melihatnya. Kau tunggu saja di sini. Setelah memikirkannya, Fang Yu berkata kepada Diana. Wajah Diana sedikit berubah, dia menggigit bibir merahnya, dan menjawab dengan lembut, oke. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin turun bersama Fang Yu, tetapi dia tahu bahwa Fang Yu memintanya menunggu di sini karena dia pasti merasa ada bahaya di sana. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menahan Fang Yu. Fang Yu berbalik dan bersiap memasuki gua. Kakak Yu, hati-hati, kata Diana di belakangnya. Jika semuanya baik-baik saja di sana, aku akan memberitahumu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu memasuki gua. Pada saat yang sama, lebih dalam di utara jauh. Di dalam sebuah gua di lereng bukit gunung tinggi yang diselimuti salju, sepasang mata abu-abu tiba-tiba terbuka. Akhirnya seseorang berhasil masuk. Sosok itu berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu masuk gua. Saat Anda semakin dekat ke pintu masuk gua, cahaya bersinar masuk, memperlihatkan bentuk suatu sosok. Ini adalah orang yang terbungkus perban putih, seperti mumi. Seluruh wajahnya terekspos, hanya sepasang mata abu-abu dan mulut. Dan mulut ini terlihat seperti dijahit, cukup kasar dan bengkok. Orang aneh itu tiba-tiba berbicara dengan bingung. Mengapa hanya satu orang yang masuk? Orang aneh itu berdiri di sana, menatap ke kejauhan.
Beberapa detik kemudian, dia menendang kakinya, menggerakkan tubuhnya, melompat keluar gua, dan menghilang dalam angin dingin. Di lembah, kelompok prajurit daftar gelap masih belum pergi. Mereka memandang ke arah menghilangnya Fang Yu, masing-masing membuat rencana sendiri dalam benak mereka. Geralt, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Kevin menatap Geralt dan bertanya. Apalagi, beraninya kau berebut sumber energi tanpa izin? Geralt mengerutkan kening. Kevin tidak mengatakan apa-apa, hanya mendesah dan menarik mantel katunnya yang tebal lebih erat. Sialan, aku datang jauh-jauh ke tempat terkutuk ini untuk kedinginan, dan pada akhirnya aku mungkin tidak mendapatkan apapun. Benar-benar salah perhitungan, Kevin mengumpat. Bersambung.